perang terbesar dalam sejarah yang pernah terjadi antara umat Islam dan pasukan Romawi. Dalam perang ini umat Islam menghadapi pasukan yang jumlahnya berkali-kali lipat jumlah pasukan mereka. Perang ini juga menjadi saksi bagi salah satu strategi perang paling dramatis dalam sejarah peperangan dunia. Perang ini menjadi awal bagi jatuhnya kekaisaran Romawi. Inilah Perang Yarmuk, perang yang mematahkan kekuatan pasukan Romawi. Sebelum kita lanjutkan, kami memohon kepada para penonton untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Setelah kematian Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq segera melaksanakan wasiat Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam dengan membuka wilayah-wilayah baru. Maka dimulailah era pembukaan wilayah baru di Syam dan Irak, yang biasa dikenal dengan era Futuhat Islamiyah, atau era pembukaan wilayah Islam atau penaklukan-penaklukan Islam. Maka dalam fase ini, umat Islam mencoba untuk menyebarkan Islam di wilayah Kekaisaran Romawi dan Persia. Namun kaisar dari dua kekaisaran tersebut tidak mau menerima ajaran Islam, dan umat Islam pun tidak menyerah. Karena jalan damai untuk menyebarkan Islam menemui kebuntuan, kaum umat Islam pun menyiapkan pasukan untuk berjuang di jalan Allah. Dan pasukan Muslim saat itu harus berhadapan dengan pasukan tempur dari Kekaisaran Romawi dan Persia. Siapa sangka era ini menjadi saksi takluknya angkatan perang terkuat di dunia saat itu, yang dimiliki oleh Kekaisaran Romawi dan Persia. Era pembukaan wilayah Islam baru ini dimulai dengan keberhasilan pasukan Muslim menguasai Irak, yang merupakan pusat Kekaisaran Persia. Maka setelah itu umat Islam pun segera mengirim pasukan untuk membuka wilayah Syam, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi. Maka umat Islam pun berhasil mengalahkan pasukan Ghosasinah, yang merupakan kerajaan sekutu Romawi di bawah Syam, di wilayah Syam. Dan selanjutnya umat Islam berhasil membuka kota Busro di Syam. Umat Islam pun terus bergerak menuju Damaskus. Saat umat Islam sedang mengepung kota Damaskus, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat di tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Namun saat itu umat Islam berhasil membuka kota Damaskus dalam perang Ajnadin. Sebelum Abu Bakar As-Siddiq wafat, Abu Bakar As-Siddiq telah menuliskan surat wasiat yang menyerahkan amanah kepemimpinan umat Islam kepada Umar bin Khattab. Maka Umar bin Khattab pun menjadi khalifah Rasulullah, penerus kepemimpinan Rasulullah setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pun melanjutkan usaha perluasan wilayah yang telah dimulai di masa Abu Bakar. Umar bin Khattab kala itu mengambil kebijakan yang kontroversial, yaitu mencopot Khalid bin Walid dari posisinya sebagai panglima perang pasukan Muslim. Sebagai penggantinya ditunjuklah Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima baru pengganti Khalid bin Walid. Selanjutnya umat Islam berhasil membuka kota Homs dan Baalbek. Kaisar Romawi Heraklius kala itu menyaksikan kekuatan pasukan Muslim. Heraklius menyadari bahwa Kekaisaran Romawi harus segera menghabisi pasukan Muslim sebelum terjadi perluasan wilayah Islam yang lebih luas lagi, yang dapat mengancam keselamatan Kekaisaran Romawi. Maka pada 635 Masehi, Heraklius mulai melakukan persiapan perang besar-besaran. Heraklius berinisiatif mengumpulkan semua pasukan tempur yang dia miliki untuk menghadapi pertempuran melawan pasukan Muslim. Maka pertempuran selanjutnya adalah pertempuran yang menjadi pertempuran penentu bagi Kekaisaran Romawi dan umat Islam. Maka pasukan Romawi dari berbagai wilayah mulai berdatangan dan berkumpul di Antokia, di bagian utara dari wilayah Syam. Pasukan Bizantium kala itu dipimpin oleh panglima mereka bernama Mahan. Heraklius memantau pergerakan pasukan Bizantium di Antokia. Pasukan tempur yang berhasil dihimpun oleh Heraklius saat itu sangat besar, jumlahnya mencapai 240.000 prajurit. Kabar tentang pergerakan pasukan Bizantium yang besar ini pun sampai kepada umat Islam. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian berinisiatif untuk menarik mundur pasukannya ke wilayah Yarmuk yang saat itu telah dikuasai penuh oleh umat Islam agar pasukan Muslim dapat mempersiapkan pertempuran dengan lebih aman dan tidak terancam oleh pasukan Romawi dan Ghosasinah. Maka umat Islam pun menggunakan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mempersiapkan pertempuran besar melawan pasukan Kekaisaran Romawi.
Jumlah pasukan muslim saat itu antara 30.000 sampai 40.000 prajurit. Umat Islam pun segera menyusun strategi perang. Umat Islam membagi pasukan mereka menjadi 4 kelompok. Pasukan tengah dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Pasukan kiri dipimpin oleh Yazid bin Abi Sufyan. Pasukan kanan dipimpin oleh Amr bin As. Di bagian belakang ada pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bertugas memantau pergerakan pasukan Bizantium dan menjaga pertahanan umat Islam. Semua prajurit pun telah siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi dalam pertempuran besar tersebut. Sebelum perang dimulai, Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima tertinggi pasukan muslim saat itu menyerahkan kepemimpinan dalam perang kepada Khalid bin Walid karena dia mengetahui bahwa Khalid memiliki kemampuan perang dan strategi perang yang luar biasa. Pada tanggal 16 Agustus tahun 636 Masehi bertepatan dengan tahun 13 Hijriah, pasukan muslim dan pasukan Bizantium pun bertemu di Yarmouk. Hari pertama. Di hari pertama pada pagi hari, kedua pasukan telah bertemu. Pasukan muslim dan pasukan Bizantium memulai pertempuran dengan mengeluarkan prajurit-prajurit terbaik mereka untuk melakukan duel 1 lawan 1, sebagaimana kebiasaan perang-perang di masa itu. Pasukan Bizantium menyangka bahwa mereka dapat mengalahkan pasukan muslim dalam duel, namun kenyataannya malah sebaliknya. Satu demi satu prajurit Bizantium tumbang dalam duel menghadapi prajurit muslim. Saat masuk tengah hari, Mahan, panglima perang pasukan Bizantium, memberikan aba-aba untuk memulai pergerakan pasukan Bizantium untuk maju ke tengah medan pertempuran. Pasukan muslim pun bergerak maju menerjang pasukan Bizantium. Perang di awal ini menjadi pertempuran pembukaan bagi kedua pasukan. Saat itu pasukan Bizantium terlihat tidak terlalu mampu menguasai medan perang, meskipun jumlah mereka banyak. Namun mereka tidak mampu memberikan tekanan yang kuat terhadap pasukan muslim, kecuali hanya di beberapa tempat yang di sana terjadi pertempuran yang sengit. Bahkan di hari pertama ini Mahan pun tidak ikut turun tangan membantu pasukannya. Saat hari mulai gelap, kedua pasukan pun mundur kembali ke markas mereka masing-masing. Hari kedua. Di hari kedua, Mahan sudah berencana untuk mengagetkan umat Islam dengan melakukan penyerangan di waktu subuh, saat umat Islam sedang melakukan sholat subuh. Mahan pun mulai bergerak bersama pasukannya di waktu subuh tersebut. Namun Khalid bin Walid ternyata sudah menyiapkan pasukan pertahanan yang dapat menghentikan serangan pasukan Bizantium. Hal ini menunjukkan kejeniusan Khalid bin Walid dan ketepatan strateginya. Karena itulah Khalid bin Walid dianggap sebagai salah satu legenda dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Maka akhirnya pasukan Bizantium pun gagal menjalankan strategi serangan kejutan. Maka terjadilah pertempuran yang sengit antara pasukan muslim dan pasukan Bizantium. Setelah pasukan Bizantium gagal menjalankan strategi kejutannya, pasukan Bizantium kembali mencoba menjalankan strategi lainnya. Pasukan Bizantium melihat bahwa pertahanan pasukan muslim berada di tengah. Maka pasukan Bizantium pun melakukan penyerangan lebih getol di wilayah kanan dan kiri dari barisan pasukan muslim. Hal ini mengakibatkan tekanan yang sangat kuat di bagian kanan dan kiri pasukan muslim, hingga akhirnya pasukan sisi kanan umat Islam yang dipimpin Amr bin As terdorong hingga menjadi sedikit mundur ke belakang. Khalid bin Walid menyaksikan peristiwa tersebut, maka Khalid bin Walid bergerak maju membantu pasukan sisi kanan umat Islam bersama pasukan kudanya untuk menekan sisi kiri pasukan Bizantium dan mencoba mencari lubang pasukan Bizantium di sisi tengah. Usaha Khalid bin Walid berhasil. Umat Islam pun mulai menekan pasukan sisi kiri Bizantium. Namun sebaliknya pasukan sisi kiri umat Islam mulai tertekan. Sedikit demi sedikit pasukan sayap kiri umat Islam mundur karena Khalid bin Walid dan pasukannya masih sibuk membantu pasukan Islam di sisi kanan. Maka Khalid bin Walid tidak bisa membantu kawan mereka yang berada di sebelah kiri. Maka pasukan Romawi pun semakin maju ke depan menekan pasukan sayap kiri umat Islam, hingga pasukan Romawi mencapai barisan perempuan. Setelah itu para perempuan-perempuan muslim melempari pasukan Romawi dengan batu. Melihat wanita-wanita muslim ikut berjuang, para prajurit muslim menjadi lebih bersemangat dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kaki-kaki mereka sehingga mereka mampu bertahan menahan gempuran pasukan Bizantium. Setelah pasukan sayap kanan umat Islam berhasil menekan pasukan Romawi dan keadaan di sayap kanan telah berhasil dikuasai umat Islam, Khalid bin Walid bersama pasukannya melihat bahwa pasukan sayap kiri umat Islam berada dalam tekanan. Maka Khalid membagi kelompoknya ke dalam dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Dolor bin Azwar diperintahkan bergerak membantu pasukan Islam di bagian tengah, dan satu kelompok lagi dipimpin oleh Khalid bin Walid
membantu pasukan Islam yang ada di sayap kiri. Pasukan Khalid bin Walid pun maju ke arah sayap kiri pasukan Muslim dan membantu mereka melawan pasukan Romawi yang semakin menekan pasukan Muslim. Maka setelah itu pasukan Romawi berhasil digempur dan mulai mundur sedikit demi sedikit. Pasukan Romawi pun mulai tertekan, dan setelah itu Doror bin Azwar berhasil membunuh salah satu pemimpin pasukan Bizantium, yaitu Derijan. Kematian salah satu punggawa Bizantium ini mengakibatkan penurunan dalam kepercayaan diri pasukan Bizantium. Pasukan Bizantium pun mundur dan kembali ke markas mereka. Pasukan Muslim akhirnya juga mundur ke markas. Maka pertempuran hari kedua pun berakhir, dan dalam perang hari kedua ini umat Islam berhasil menebarkan rasa takut dan luka di dalam pasukan Bizantium. Hari ketiga. Di hari ketiga pasukan Muslim dan pasukan Bizantium memulai perang dengan berbaris saling berhadapan. Kematian Derijan memang membekaskan luka di dalam pasukan Bizantium. Maka panglima perang Bizantium, Mahan, memutuskan untuk memfokuskan tekanan pada sisi kanan dan tengah dari pasukan Muslim, karena dia melihat bahwa kedua sisi ini merupakan titik lemah pasukan Muslim. Pada mulanya strategi Mahan berhasil. Amr bin As dan pasukannya di sayap kanan, pasukan Muslim mendapatkan tekanan yang luar biasa dari pasukan Bizantium. Sedikit demi sedikit pasukan Amr bin As bergerak mundur dan pasukan Bizantium mulai bergerak maju, menekan pasukan Muslim di sisi kanan. Namun pasukan Khalid bin Walid yang menyaksikan hal itu segera membantu pasukan Amr bin As, sehingga pasukan Muslim dapat membalikan keadaan dan sedikit demi sedikit pasukan sayap kanan Muslim berbalik menekan sayap kiri pasukan Bizantium. Saat hari mulai gelap, kedua pasukan pun mundur dan kembali ke markas mereka masing-masing. Hari keempat. Di hari keempat, Mahan bertekad untuk menghabisi pasukan Muslim dan menyudahi perang Yarmuk dengan kemenangan. Mahan menyangka bahwa kemenangan pasukan Bizantium telah dekat. Mahan pun bertekad untuk memfokuskan tekanan kepada sisi kanan dan tengah dari pasukan Muslim, karena dia melihat bahwa sisi-sisi tersebut ialah sisi lemah umat Islam. Sebagaimana di hari sebelumnya, pasukan Bizantium menekan sisi kanan umat Muslim. Saat pasukan sayap kanan umat Islam terdesak, Khalid bin Walid dan pasukannya kembali membantu pasukan sayap kanan umat Islam sehingga keadaan kembali seimbang. Selanjutnya Khalid bin Walid membagi pasukannya menjadi dua bagian. Sebagian ditaruh di tengah dan sebagian ditaruh di sayap kiri pasukan Muslim. Karena Khalid melihat bahwa pasukan Bizantium hanya berfokus pada sisi kanan pasukan Muslim. Khalid bin Walid memanfaatkan kesibukan pasukan Bizantium menekan sisi kanan pasukan Muslim, maka Khalid bin Walid pun masuk ke tengah dan kemudian menekan sisi kanan pasukan Bizantium yang ada di sisi kiri pasukan Muslim. Pasukan Muslim menekan sayap kanan pasukan Bizantium dengan tekanan yang sangat luar biasa, dan pasukan sayap kanan Bizantium pun hancur berantakan. Mahan berinisiatif untuk membalas serangan umat Islam dengan memerintahkan para pemanah untuk menghujani pasukan Muslim dengan anak panah. Pasukan Muslim pun tertimpa anak panah dalam jumlah besar. Dalam peristiwa ini banyak prajurit Muslim yang mati syahid. Hal ini membuat pasukan Muslim tertekan dan pasukan Muslim pun mulai bergerak mundur. Hampir saja pasukan Romawi memastikan kemenangan mereka, hingga di tengah pertempuran Ikrimah bin Abu Jahal berdiri dan berteriak, "Siapa yang siap membaiatku untuk mati?" Maka putranya Abdullah dan Doror bin Azwar dan Haris bin Hisham menjawab bahwa mereka siap membaiat diri mereka untuk mati syahid bersama Ikrimah bin Abu Jahal. Maka bersama mereka bersiap 400 prajurit yang sudah siap mengorbankan nyawa mereka di jalan Allah. Kemudian Khalid bin Walid berkata kepada Ikrimah, "Jangan lakukan wahai Ikrimah, jika engkau terbunuh, hal itu akan membuat umat Islam semakin kesulitan." Namun Ikrimah menjawab, "Engkau telah beriman terlebih dahulu bersama Rasulullah, sedangkan aku dan ayahku, kami adalah musuh terbesar Rasulullah. Biarkanlah aku menebus dosa masa laluku." Laskar kematian. Maka laskar kematian yang dibentuk oleh Ikrimah akhirnya bergerak menggempur pasukan Romawi. Laskar ini paham benar bahwa jumlah pasukan Muslim lebih kecil dan telah tertekan oleh pasukan Bizantium. Namun mereka telah bersiap untuk maju dan menyerang meskipun resikonya mereka akan mati di medan perang. Maka pasukan laskar kematian yang dibentuk oleh Ikrimah bin Abu Jahal akhirnya bergerak maju menerjang pasukan Bizantium. Bersama mereka, pasukan Muslim juga ikut bergerak maju. Maka terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara kedua pasukan. Dengan semangat yang tinggi, akhirnya pasukan Muslim berhasil membuat keadaan menjadi seimbang. Bahkan dengan perjuangan pasukan Muslim dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala,
pasukan Muslim akhirnya berhasil memukul mundur pasukan Bizantium. Hingga akhirnya pasukan Bizantium mundur dan bergerak kembali ke markas mereka. Saat itulah Khalid bin Walid melihat prajurit-prajurit Muslim terluka parah. Ikrimah tertusuk panah. Selain itu Hisham bin Harisah dan Iyash bin Rabi'ah juga terluka parah. Mereka pun terjatuh dan sekarat. Hisham bin Harisah kemudian meminta air minum. Maka saat itu salah seorang pembawa air membawa air kepada Hisham bin Harisah dan menawarkan Hisham untuk minum. Namun saat melihat Ikrimah bin Abu Jahal sekarat, Hisham mengatakan, "Berikan air itu kepada Ikrimah, dia lebih haus dariku." Saat Ikrimah didatangi, dia mengatakan, "Berikan air itu kepada Iyash bin Rabi'." Saat Iyash ditawarkan air minum, dia mengatakan, "Berikan air itu kepada saudaraku Hisham bin Harisah." Namun saat Hisham didatangi, ternyata Hisham sudah meninggal. Dan saat Ikrimah didatangi lagi, Ikrimah sudah meninggal. Dan Iyash bin Rabi'ah pun sudah meninggal. Ikrimah dan pasukan kematiannya telah menjemput janji Allah. Mereka membaiat diri mereka untuk mati syahid di jalan Allah. Maka mereka pun akhirnya membenarkan sumpah mereka. Dan mereka menjadi para syuhada yang wafat di jalan Allah. Hari kelima. Di hari kelima, Mahan panglima pasukan Bizantium merasa sedikit putus asa karena belum mampu menaklukkan pasukan Muslim meskipun jumlah pasukannya jauh lebih besar. Maka Mahan memutuskan untuk mengutus utusan kepada Khalid bin Walid. Bersama utusan tersebut, Mahan menuliskan surat yang berisi tawaran untuk menghentikan pertempuran beberapa waktu. Khalid saat itu menyadari bahwa semangat juang pasukan Bizantium sudah mulai menurun. Khalid pun menganggap surat tersebut sebagai kabar gembira, dan dia menolak tawaran Mahan untuk menghentikan perang. Di hari kelima ini, umat Islam berhasil memberikan pukulan keras kepada pasukan Muslim. Mahan pun semakin terdesak oleh pasukan Muslim. Di hari kelima ini, Khalid menempatkan 8.000 prajurit berkuda untuk memperkuat sisi kanan pasukan Muslim. Khalid juga mengirimkan pasukan Muslim untuk berjaga-jaga agar tidak ada pasukan Bizantium yang kabur. Maka umat Islam mengutus Doror bin Azwar bersama 500 orang prajurit untuk bergerak melintasi jembatan dan memantau kondisi yang ada, sekaligus untuk mencegah pasukan Bizantium untuk kabur. Hari ke-6. Hari ke-6 adalah hari terakhir dari perang Yarmuk. Di hari ke-6 ini, Khalid bin Walid berfokus untuk memukul sayap kiri pasukan Bizantium. Saat fajar menyingsing, pasukan Muslim telah merapihkan barisan dan dengan segera pasukan Muslim bergerak maju menerjang pasukan Bizantium. Pasukan Muslim bergerak cepat laksana gelombang ombak di lautan. Pasukan Muslim menerkam pasukan Bizantium seperti singa yang menerkam mangsanya. Amr bin As bersama pasukannya juga berhasil memukul sayap kiri pasukan Bizantium. Maka pasukan Bizantium pun mulai kewalahan dan mundur dari medan pertempuran. Syarhabil bin Hasnah, komandan pasukan tengah umat Islam, juga berhasil memukul pasukan di bagian tengah dan mulai mengendalikan keadaan. Khalid bin Walid segera bergerak menyerang sayap kiri pasukan Bizantium bersama pasukan kudanya. Dia pun mendesak pasukan kiri Bizantium dan menghabisi pasukan Bizantium hingga sehabis-habisnya. Mahan menyaksikan pasukannya dihabisi oleh pasukan Muslim. Maka Mahan pun memerintahkan pasukan berkuda Bizantium untuk menyerang pasukan kuda umat Islam. Namun nampaknya gerakan pasukan berkuda umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sangat sulit untuk dibendung. Pasukan berkuda Khalid bin Walid berhasil memukul pasukan berkuda Bizantium. Kuda-kuda pasukan Bizantium pun berlari menghindari pasukan Muslim ke arah utara. Maka pasukan berkuda Khalid bin Walid kembali bergerak menerjang pasukan sayap kiri Bizantium, dan pasukan sayap kiri Bizantium benar-benar terdesak dari berbagai arah dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh pasukan Muslim. Maka satu demi satu pasukan Bizantium berhasil dikalahkan. Maka pasukan Bizantium mulai kehilangan arah. Sebagian dari mereka pun kabur menuju arah sungai, sebagaimana telah diprediksi oleh Khalid bin Walid. Saat itulah pasukan yang sudah disiapkan di belakang mereka yang dipimpin Doror bin Azwar muncul dan dengan segera mereka membasmi pasukan Bizantium. Maka pasukan Bizantium pun terdesak dari dua arah. Maka mereka pun akhirnya dikalahkan dalam waktu singkat. Pasukan Bizantium mencoba melawan, namun hal itu tidak ada gunanya. Pasukan Bizantium pun akhirnya takluk. Sebagian dari mereka terjatuh ke sungai, sebagian yang lain terbunuh, dan sebagian yang lain menjadi tawanan pasukan Muslim. Pasukan Khalid bin Walid tetap mengintai panglima perang Bizantium, yaitu Mahan dan rombongannya. Maka pasukan Muslim pun akhirnya berhasil mendesak pasukan Mahan, dan Mahan wafat di tangan salah satu prajurit Muslim.
Dan dia pun berteriak, "Demi Allah, aku telah membunuh Mahan. Wallahi qad qataltu Mahan." Dalam perang Yarmuk 50-70 ribu pasukan Bizantium tewas terbunuh. Sedangkan yang ditawan sebanyak 10-20 ribu prajurit Bizantium. Perang Yarmuk adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah Islam. Perang Yarmuk memberikan pengaruh sangat besar bagi perkembangan dakwah Islam. Dan dengan kemenangan umat Islam di Yarmuk, maka perjalanan sejarah di kawasan Timur Tengah akhirnya berubah, sebuah perubahan yang mempengaruhi peradaban di Syam dan sekitarnya hingga berabad-abad setelahnya. Perang Yarmuk juga menjadi titik awal bagi runtuhnya salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Dengan kemenangan umat Islam di Yarmuk, Heraklius sang kaisar Romawi harus merelakan wilayahnya menjadi bagian dari wilayah Islam. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Bayangkan bagaimana lelahnya para pejuang muslim membebaskan wilayah-wilayah Islam. Dan bayangkan betapa lelahnya kami membuat video ini agar informasi sejarah penting ini bisa Anda pahami dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, tinggalkan komentar di kolom komentar, dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda agar informasi ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insyaallah. Saya Muhammad Isdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.